Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Teh Evangelina dengan NIM C1021241042. Pada kesempatan ini, kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Kasus Kebijakan Anti-Dumping dan Pendekatan Endogen pada komunitas padi di Indonesia. Materi ini membahas tentang praktik dumping dalam perdagangan internasional, dampaknya terhadap petani padi di Indonesia, serta berbagai kebijakan pemerintah untuk melindungi sektor pertanian nasional. Indonesia merupakan negara agraris yang sangat bergantungan pada sektor pertanian, khususnya komunitas padi sebagai bahan pangan utama masyarakat. Namun, dalam era perdagangan saat ini, pesaing antara negara semakin ketat. Tidak semua pedagang berjalan secara adil karena terdapat praktik perdagangan yang dapat merugikan produsen lokal, salah satunya seperti dumping. Dumping adalah praktik menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih murah dibanding dengan harga yang di negara asalnya. Tujuan utama praktik ini adalah untuk menguasai pasar internasional dan mengalahkan produk lokal di negara tujuan. Dapat beberapa kasus harga jual produk dumping biasa lebih rendah dari biaya produksi sendiri demi menarik perhatian konsumen dan menyingkirkan pesaingnya. Dalam kasus Indonesia, maksudnya beras impor dari negara Thailand dan Vietnam dengan harga yang sangat murah, membuat petani lokal kesulitan bersaing. Harga gabah petani menjadi turun gratis karena masyarakat lebih memilih beras impor yang harganya lebih rendah. Akibatnya, pendapatan petani menurun, biaya produksinya tidak tertutupi, dan kesejahteraan petani menjadi terganggu. Dampak dumping bukan hanya dirasakan dalam jangka panjang atau jangka pendek, tapi juga dalam mengancam ketahanan pangan nasional. Jika Indonesia terus bergantungan pada beras impor, barang-barang impor, maka negara akan semakin rentan terhadap perubahan harga dan pasokan dari global. Selain itu, banyak petani yang mulai kehilangan semangat bertani, bahkan meninggalkan lahan pertanian mereka yang hasilnya diperoleh tidak lagi mencukupi kebutuhan hidup. Untuk mengatasinya, permasalahan ini tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan anti-dumping. Kebijakan ini bertujuan melindungi pasar domestik dari praktik perdagangan yang tidak adil. Bentuk kebijakannya antara lain menaikkan harga pajak impor, membatasi jumlah impor beras, serta memperketat pengawasan distribusi barang impor dalam negeri. Dan dengan adanya kebijakan ini, diharapkan harga pasar lokal tetap stabil dan petani dapat bersaing dengan adil. Selain kebijakan anti-dumping, pemerintah juga menerapkan kebijakan endogen sebagai bentuk penguatan dari dalam negeri. Kebijakan endogen bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani lokal melalui berbagai program bantuan dan dukungannya pemerintah. Contohnya seperti subsidi pupuk, bantuan alat-alat petani modern,
penggunaan bibit benih unggul, hingga penerapan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produksivitas hasil panen. Melalui kebijakan tersebut, biaya produksi petani dapat ditekan, hasil panen meningkat, dan kebijaksanaan yang petani menjadi lebih baik. Dengan begitu, sektor pertanian di Indonesia dapat menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi persaingan global. Hubungan antara kebijakan anti-dumping dan kebijakan endogen sangatlah penting dalam menjaga ketahanan pangan di nasional. Kebijakan anti-dumping berfungsi sebagai sebagian pelindung dari luar terhadap ancaman produk impor murah, sedangkan kebijakan endogen berfungsi sebagai penguatan dari dalam, meningkatkan kemampuan petani lokal. Kedua, kebijakan ini harus berjalan secara bersamaan agar petani Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan. Kesimpulannya, praktik dumping memberikan dampak negatif yang besar terhadap petani padi dan di Indonesia karena menyebabkan hasil panen menurun dan pendapat petani menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan anti-dumping dan kebijakan endogen gunanya melindungi petani lokal, meningkatkan kesejahteraan mereka, serta menjaga kedaulatan pangan Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.